kita tunduk kepala. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkuasa. Kami ada sampai saat ini semua karena firman-Mu yang kami amenkan dalam kehidupan kami. Kami kuat karena kami berpengharapan kepada petunjuk dari firman-Mu yang menyatakan segala kebenarannya dalam kehidupan kami. Dan kami bisa melihat kemenangan demi kemenangan di tengah suasana apa yang umat-Mu rasakan. Mungkin penderitaan jasmani menimpa kehidupan kami, tetapi kami menjadi satu kekuatan yang semakin hari oleh pergumulan yang Engkau izinkan kami hadapi. Di sana Engkau akan menyempurnakan kami. Asal kami tetap tekun dan setia kepada Engkau. Kami percaya dari setiap persoalan hidup itulah Engkau akan memberikan kami kemurahan belas kasihan untuk bisa menjadi serupa dengan Engkau jika kami tetap beriman dan berpengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih saya nyatakan firman-Mu sehingga kami bisa kuat menghadapi setiap pergumulan dan tantangan yang ada. Kami duduk tenang setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu, dan untuk kami siapkan hati kami mendengar akan firman-Mu, memberkati setiap kehadiran, memberkati setiap persembahan, memberkati setiap pelayanan yang sudah umat-Mu kerjakan kepada Engkau. Dan saatnya kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk. Puji nama daripada Tuhan. Saya dari tempat ini tidak lupa menyampaikan untuk kita semua, baik yang ada di rumah, ya baik yang ikut virtual, dimanapun saudara ya bisa mengikuti ibadah ini. Dari tempat ini saya menyampaikan itulah shalom dan selamat malam. Mari saatnya kita kembali melihat dari apa yang kita sudah periksa, di mana kehidupan saya dan saudara ya untuk menjadi mempelai Tuhan, ya, kehidupan kita harus dipenuhkan Roh Kudus. Nah, itu mutlak dan itu harga yang tidak bisa kita mau tidak untuk hadapi. Harus kita hadapi ya, dan kita tidak bisa menjadi hidup yang merupakan kehidupan yang hanya beriman saja tetapi tidak dituntun dengan Roh Kudus, sebab iman itu berbicara firman dalam pengajaran menunjuk kepada pribadi Yesus. Roh Kudus dalam pengajaran menunjuk kepada Kristus atau pekerjaan pengurapan atau Roh Kudus, dan kasih itu menunjuk kepada mezbah dupa. Ya, dan ini yang harus kita kerjakan, 3 macam ibadah itu. Nah, ini tubuh Kristus. Kenapa tubuh Kristus? Ada pelita dan pelita itu menyala. Bukan kaki Dian saja, tetapi kaki Dian yang menyala. Tidak ada gunanya kaki Dian kalau tidak menyala. Makanya digambarkan dalam Matius pasal 25, orang yang menantikan Tuhan karena pengaruh api atau lampunya sudah mulai pudar, redup, ya, mereka khawatir minyaknya habis. Karena mereka tahu bahwa tidak ada gunanya ini pelita saya kalau tidak menyala. Ya, tidak ada gunanya ini pelita saya kalau tidak ada apinya. Ya, makanya dia berusaha mencari minyak. Ya, dia mencari minyak
di tengah penantian itu dan mengandalkan uang yang masih dia miliki. Ya, sebenarnya menjelang hari kedatangan Tuhan, ya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan itu kita mengandalkan iman dan pekerjaan Roh Kudus yang harus kita andalkan di dalam kita mengerjakan semuanya. Makanya Tuhan Yesus menulis format muridnya. Ya, format murid itu ditulis oleh Tuhan Yesus, itu disusun dengan baik. Nama Petrus itu di depan. Ya, Petrus dalam pengajaran mempelai, kabar mempelai itu seringkali dikenakan kepada pengharapan. Ya, pengharapan. Ya, pengharapan itu dikenakan kepada Roh Kudus. Ya, iman, harap, kasih. Ya, Yakobus itu seringkali dikenakan kepada iman. Ya, kasih itu dikenakan kepada Rasul Yohanes. Nah, ini 3 murid Yesus yang seringkali menggambarkan 3 perkara itu, iman, harap, dan kasih. Ya, sejak Tuhan Yesus memproklamirkan murid-murid, ditulis dalam Matius pasal 10, itu pertama kali Yesus menyebutkan murid-muridnya. Ya, sama dengan presiden kalau baru dilantik, ada momen di mana dia pertama kali menyebut menterinya. Ya, begitupun Yesus setelah dia bekerja, ya, momen pertama dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Injil, dalam Injil Matius pasal 10 itulah format murid namanya itu dituliskan. Ya, pada saat ditulis tidak pernah berubah, nama Petrus di depan dan nama Yudas paling belakang. Ya, siapa itu Yudas? Alkitab sudah menegaskan juga. Yudas itu mamon, uang. Ya, di mana dia yang memegang kas perjalanan Yesus dalam dia menginjil itu. Ya, seringkali Yudas disuruh, ayo ini itu. Ya, dan di situ kita bisa melihat bagaimana pikiran Alkitab menempatkan nama Yudas paling terakhir. Sebenarnya apa makna dari semua ini? Dalam mengerjakan pekerjaan pelayanan Tuhan, mamon itu paling belakang. Ya, yang di depan itu Roh Kudus untuk hari ini. Itulah Petrus. Atau saya baca saja, saudara ya. Atau kita baca, mari. Itu dalam Injil Matius pasal 10. Ya, sebentar. Ya, ya betul. Itu kedua murid. Ya, ke-12 murid. Yesus memanggil ke-12 murid. Itu nanti baca di rumah. Supaya saya singkat waktu saya juga menjelaskan supaya lebih banyak hal yang bisa kita lihat. Saudara baca nanti dari ayat 1 sampai ayat 4. Ya. Kalau saya bicara pelan begini sampai di belakang juga kedengaran jelas. Suaranya jelas ya. Ya. Nah, ini dari pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Nah, di situ nama Petrus, ada Andreas, Yakobus, ya Yohanes, ya dan siapa lagi, Filipus, Thomas, Matius, Bartolomeus, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon, Yudas Iskariot. Nah, ini saudara ya, dan inilah murid-murid Yesus yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal 10 dengan lengkap. Saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 4. Tidak usah kita baca lagi, saya sudah sebutkan tadi. Ya, jadi nama yang paling terakhir itulah Yudas Iskariot. Itu pasal 10 ayat 4. Jelas yang mengkhianati dia. Sejak ini nama ditulis, ini tidak pernah berubah format penulisan nama murid. Ya, selalu demikian. Selalu demikian. Sehingga Petrus itu menunjuk perjalanan kekristenan kita itu harus dipimpin dengan Roh Kudus. Ya, dan jangan kita menempatkan terbalik. Yudas berjalan di depan, Petrus berjalan di belakang. Ya, Petrus itu gembala. Jadi banyak hal yang bisa menggambarkan Petrus dalam kita menganalogikan Petrus di dalam Alkitab sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ya, karena Yesus sendiri yang katakan, Petrus kamu gembala. Ya, Petrus itu gembala. Ya, Petrus itu pengharapan. Ya, bagaimana dengan Roh Kudus yang bekerja dalam Petrus? Ya, Yakobus itu berbicara iman. Makanya Yakobus kalau saudara buka, dia berbicara iman. Dia tulis iman tanpa pengharapan adalah gong yang gemerincing dan seterusnya. Jadi ada dasar untuk orang-orang yang sudah mendahului kita itu menempatkan semuanya. Ini kena ini, kena itu, kena ini. Jadi ini bukan saya lagi yang menstatementkan. Ya, tetapi saya tinggal meneruskan saja. Tapi saya memeriksa firman, saya juga dipertemukan dengan kebenaran dari apa yang menjadi statement yang sudah ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu yang sudah menyampaikan pengajaran ini. Ya, jadi bukan saya yang menemukan semuanya dalam arti kata karena hikmat saya tidak. Nah, saya tinggal mencocokkan dengan pengertian yang Tuhan berikan dalam hidup saya dengan dasar petunjuk pola yang ada yang sudah mereka tetapkan. Ya, dan saya melihat tidak melenceng. Nah, itu menjadi kekuatan saya di dalam saya melihat segala kebenaran firman Tuhan. Nah, itu saudara ya. Nah, Simon atau Yudas Iskariot itu paling terakhir. Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi ada 12 muridnya Tuhan Yesus. 12 murid Tuhan Yesus. Nah, dari 12 ini kas itu atau mamon itu berjalan paling belakang. Nah, Mama Pebi tidak usah takut pegang kas. Ya, nanti bagaimana ini Pak Pendeta saya yang pegang kas. Ya, tidak usah takut. Ya, ini hanya menggambarkan dalam perjalanan kekristenan kita bahwa uang itu di pemandangan Yesus diletakkan paling poin terakhir. Ya, dari pergerakan kekristenan kita kita harus tidak bisa bergerak jika tidak ada uang. Semuanya bisa bergerak. Ya, kenapa? Karena yang menuntun kita itu Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus itulah yang kita prioritaskan. Jangan pekerjaan pemikiran daging kita. Saya tunjukkan salah satu pemikiran daging Yudas. Yudas itu rohani, saya katakan rohani. Dalam makna memikirkan semuanya pada saat, tapi Yesus tahu kadar rohaninya Yudas. Ya, Yesus katakan, bukan karena engkau perhatikan orang miskin, tetapi karena engkau cinta akan mamun itu. Engkau menginginkannya. Ya, seringkali rohani bahasa kita, tetapi Tuhan mau lihat. Sebenarnya bukan yang rohaninya engkau ingin kerjakan. Cuma mencari nama mungkin. Cuma untuk mau menambah prestise Ya, hidup kita sepertinya ada nilainya di hadapan orang. Ya, saya sebagai pendeta hamba Tuhan ada nilainya. Saya sebagai jemaat ada nilainya. Supaya orang tidak bisa macam-macam dengan saya. Orang lihat saya juga bisa, saya mampu. Itu tidak perlu lagi ada di dalam orang yang mengerti bahwa kita mengerjakan pembentukan tubuh Kristus. Tidak ada lagi kata minder, tidak ada lagi kata sombong, tidak ada lagi kata yang berliku-liku. Pokoknya itu, dan semua penjelasannya nanti seiring perjalanan Yesus. Itu semua kita bisa temukan. Nah, itu jangan lagi ada bagaimana Yudas berkata, itu dalam Injil Yohanes 12 ya. Pada saat minyak narwastu yang mahal itu dipecahkan. Dan dia katakan, aduh kenapa kita tidak jual? Dan kita bagi-bagikan nanti uangnya kepada orang miskin. Tetapi Yesus sudah tahu bagaimana hatimu Yudas. Ya, kau menginginkannya. Bahasa kita seringkali rohani. Semua yang kita kerjakan sepertinya ini sudah rohani, sudah betul. Tetapi Tuhanlah yang menakar semuanya. Itu jemaat bekerjalah menurut petunjuk daripada firman Tuhan. Di luar petunjuk firman Tuhan capek, lelah, kita akan malu. Bahkan kita akan dipermalukan. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, Dia pembela kita. Ya, tidak ada jalan buntu. Makanya dalam Tuhan itu semua ada tempo, ada waktunya, ada saatnya, ada masanya. Ya, semuanya harus kita lewati. Jangan
saudara memaksakan kehendak saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak bisa memaksakan kehendak saya kepada saudara. Karena saya tahu yang saya kerjakan ini pembentukan tubuh Kristus. Tapi semuanya akan kelihatan dalam setiap perjalanan kita untuk kita bergerak. Tuhan yang akan menunjukkan semuanya. Tuhan yang akan memperlihatkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak lelah, kita tidak capek. Kenapa? Lelah dan capek itu awal kehilangan hak kesulungan. Bagaimana Esau kehilangan hak kesulungan? Karena dia suka berputar-putar, mengembara. Sehingga pada saat dia lelah, dia capek, dia duduk-duduk di depan pintu. Ya, dia melihat saudaranya bawa makanan dari dalam rumah mungkin. Karena dapur itu kan pasti dalam rumah. Ya, dan dia melihat, dia minta. Dan dari situlah dia kehilangan hak kesulungannya. Kenapa? Dia lelah, dia capek. Dari kelelahannya itu, dia mengerjakan, dia merendahkan yang sebenarnya harus dia tinggikan. Itulah hak kesulungan. Dia harus meninggikan itu. Karena lelah, capek, putus asa, kerjakan saja. Apa seperti yang penting, yang penting, yang penting. Jangan, saudara. Ya, suatu saya ingin sampaikan ini. Kenapa? Nanti semua ada kaitannya. Sebab kita akan melihat nanti bagaimana tubuh Kristus. Ini tubuh Kristus. Ini pekerjaan yang kita periksa bukan baru nanti hari ini. Ini sudah berkesinambungan. Dari tahun-tahun lalu, di tahun yang lalu lagi dan seterusnya. Sampai kita ketemu dengan kalimat tubuh Kristus ini lagi. Ya, tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu bukanlah pelita kaki Dian saja, tetapi ada api. Ya, ada api. Nah, sekarang pada kanan. Ya. Jadi tubuh Kristus itu bisa terbentuk seperti tadi, pelita yang menyala jika kita melewati polanya. Nah, apa polanya? Inilah tabernakel. Inilah pola keselamatannya. Makanya Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan dalam Injil Yohanes pasal 14, akulah jalan. Nah, jalan itu halaman. Ya, saya tidak usah tunjukkan lagi, saudara sudah tahu. Atau ada yang belum tahu tentang halaman. Ya. Jadi, akulah jalan, itu halaman dalam pengajaran pola keselamatan itu. Akulah kebenaran, itulah ruangan suci. Akulah hidup. Hidup itu menunjuk kepada ruangan maha suci. Atau ruangan maha kudus. Ada ruangan kudus, ada ruangan maha kudus. Atau seringkali kita juga dengar ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Ya, ada halaman yang seringkali kita dengar juga adalah pelataran. Itu semua yang ada di gambar ini. Nah, inilah pola keselamatan kita. Pola keselamatan ini bangunan yang dibangun oleh Musa. Ya. Sekalipun Bisaliel itu membangunnya, Bisaliel dan satu lagi siapa itu? Ya, Bisaliel dan Aholiab kalau saya tidak keliru. Itu yang diizinkan membangun. Ada ahli untuk menenun, ada ahli untuk memahat dan semuanya. Ya, tentang pekerjaan yang mengeluarkan bunyi itu pakai palu-palu, menempa emas, itu kan bunyinya ada pang tung pang tung pang tung. Ya, ada yang hanya memintal saja benang. Ya, seperti yang membutuhkan kain dalam kemah itu dikerjakan lain. Ya, usah saya carikan ayatnya. Yang jelas Bisaliel dan siapa namanya satu. Ya, itu temannya yang membangun itu ada yang memang jago untuk dalam pekerjaan yang mengeluarkan suara, ada pekerjaan yang tidak perlu mengeluarkan suara. Adakah orang menjahit sampai itu pada saat dia tusuk itu kain bunyi tang tang tung tang tung tang, tidak ada bunyinya. Begitupun kita tubuh Kristus dibangun. Seringkali kita butuh pekerjaan yang keras menempa kita. Seringkali kita membutuhkan sentuhan yang lembut tetapi tajam dalam kehidupan kita. Ya.
Dan di situ kita bisa melihat, ya, tidak ada waktu untuk saya studikan ini saudara. Ya, saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa itu dibangun oleh Musa. Ya, dibangun oleh Musa menurut petunjuk Allah yang diberikan Allah kepada Musa. Nah, makanya jadilah yang namanya tabernakel ini. Nah, notabene tabernakel ini jadi baru Israel diizinkan Tuhan berjalan untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini dikerja dulu, setelah ini selesai bekerja, baru Allah berhadirat. Kenapa? Karena ada kemah, ada ruangan suci. Allah berhadirat lewat tiang awan dan tiang api itu untuk menuntun umat Tuhan. Baru mereka jalan. Jadi seperti itu tabernakel itu. Nah, inilah yang menjadi dasar kekristenan kita hari ini untuk kita pakai juga. Bukan lagi berjalan ke tanah perjanjian yang ada di dunia ini. Yang seringkali kita katakan Holy Land. Itulah Yerusalem. Itulah kota yang penuh dengan kegembiraan. Itu nanti di sorga. Tapi bukan lagi Yerusalem yang ada di dunia ini. Apa yang menuntun kita? Tetap, perhatikan kembali, tetap dengan pemikiran Allah yang sama. Tabernakel ini yang menuntun kita untuk sampai bukan ke tanah perjanjian yang ada di dunia ini, tapi ke tanah perjanjian yang ada di sorga. Saudara katakan salah itu Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta katakan sorga itu tanah perjanjian. Sorga hari ini itu masih berbicara janji Tuhan kepada kita. Dan pun namanya tidak berubah. Yerusalem, di sana pun Yerusalem. Tetapi kitab Wahyu yang memberi petunjuk kepada kita, Yerusalem baru yang turun dari sorga. Yerusalem baru yang turun dari sorga. Ini yang menuntun Israel dulu. Tapi hari ini yang menuntun kita untuk masuk sorga, Injil. Makanya tabernakel yang ada hari ini menunjuk kepada pribadi Yesus itu sendiri. Yesus itu iman yang harus kita percayai. Itu pintu gerbang. Makanya Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kamu percaya, kamu punya kesempatan untuk selamat. Ya, itu pintu gerbang. Makanya dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepada Yesus anaknya itu selamat. Itu menunjuk pada kekristenan kita yang baru masuk gerbang. Ya, kita percaya belum hidup kekal. Atau kita baca ini. Ya, saya ingin baca. Tidak usah kita baca Matius pasal 10. Ya, biar saya mengalir saja. Saudara, ya, saudara perhatikan saja. Semoga Tuhan membawa kita mengerti dan memahami pengajaran ini. Sehingga kita tidak samakan. Selalu sama-samakan ibadah kita dengan ibadah yang lain. Ya, dalam arti kata sama dengan ibadah yang lain. Oh, ada firman juga di sana saja lebih bagus. Ini tidak. Itu apa kalau kita tidak mengerti pikiran Tuhan? Nah, saya selalu percaya. Dalam kita mengerti pikiran Tuhan, setetes air mata kita saja, asal kita kerjakan dengan pengertian yang tepat kepada Tuhan. Kita salah, kita keliru, kita tahu, kita kembali. Kita hanya menangis, kita hanya menyesal. Tuhan pulihkan kita. Kenapa? Tempat kita kembali jalannya yang benar. Pengertiannya yang benar. Yang kaya, yang Yesus terharu. Taurat sempurna dia kerjakan. Yesus simpati dengan anak muda ini. Tapi seketika diperkenalkan pengajaran dalam sistem penggembalaan dan tidak mengandalkan apa yang dalam hidup kita, tidak mengandalkan mamon. Kenapa? Jual apa yang ada padamu. Jangan kau andalkan. Setelah itu apa? Bagi-bagikan kepada orang miskin. Sebenarnya pada saat Yesus katakan jual apa yang ada padamu bagi-bagikan kepada orang miskin, itu muridnya sudah ada di situ. Itu sudah ada Yudas. Makanya Yudas itu pada saat dia berkata dalam Injil Yohanes pasal 12, kenapa kita tidak jual minyak yang mahal ini, kita bagi-bagikan kepada orang miskin. Itu sama dengan hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan membawa firman Allah. Sepertinya firman itu keluar dari mulut Yesus. Hati Yesus itu seperti itu. Tetapi hati saya yang ditemukan Tuhan tidak seperti hatinya Yesus.
Makanya Yesus katakan kepada Yudas, bukan karena kau perhatikan Yudas, tetapi karena engkau menginginkannya. Dalam artinya apa untuk hari ini? Mungkin saudara katakan tidak bisa kita mengartikan begitu saja. Memang, mungkin hari ini kita tidak jatuh dalam hal uang, tapi kita jatuh dalam kesombongan kita. Prestise, harga diri kita menuntut selalu pengakuan dan pengakuan. Saya juga bisa, saya juga mampu dan seterusnya. Jangan. Kalau Tuhan yang memampukan saudara, Tuhan yang membuka untuk saudara, tidak ada yang bisa menutup. Saudara berusaha untuk membuka. Mungkin itu terbuka, mungkin itu ada. Tetapi saudara lihat bagaimana air mata di belakang semua itu. Bayangkan kalau saya di sini, saya sepertinya, ya, ayo kita mau mungkin beli keyboard, ya, harganya 20 juta. Harus hari Minggu ada ya, kita harus ada. Mungkin keyboard itu ada di hari Minggu, tapi mungkin jemaat itu sudah menderita. Dia paksakan. Ini pekerjaan Tuhan, hanya jemaat menderita. Saudara bagaimana untuk mengadakannya? Mungkin ada yang jual motornya. Saya katakan baik kalau Tuhan gerakkan. Tapi kalau hanya ikut dari perkataan saya saja, di belakang semua itu penderitaan. Setelah motor saudara jual, saudara tidak bisa pergi gereja lagi. Keyboard bunyi di sini, saudara di rumah sakit gigi. Pergi gereja sudah tidak ada motor. Motor sudah jadi keyboard. Ya, tidak bisa. Makanya kita hati-hati hari-hari terakhir ini. Pengajaran ini untuk melawan penyesatan. Bukan untuk melawan pribadi, tapi untuk melawan penyesatan di dalam jemaat Tuhan. Saya berbicara begini di depan sidang jemaat. Karena saya tidak mau saudara dengan mudah. Saya tahu tidak mungkin selamanya kita bersekutu. Ya, ada anak-anak muda di sini, besok dia berhasil, dia pergi kemana. Dia menjadi jemaat di mana. Dia juga bisa tahu kebenaran pengajaran. Saudara sudah punya pemikiran. Pemikiran yang merupakan standar daripada apa yang Tuhan inginkan untuk kita pikirkan. Dalam hal yang paling sederhana. Saudara tidak mudah dijadikan aset seorang manusia. Makanya firman kemarin, jika engkau sudah dibeli, itu dalam 1 Korintus pasal 7. Jika engkau sudah dibeli, janganlah engkau menjadi hamba siapa? Manusia. Hamba manusia itu sama dengan aset seorang manusia. Tetapi engkau adalah asetnya Tuhan. Makanya 1 Korintus pasal 6. Jika engkau sudah dibeli, permuliakanlah Allah dengan tubuhmu. Siapa yang memiliki kita? Allah. Kita menjadi aset daripada Allah. Bukan aset daripada manusia. Itu jelas 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 7. Permuliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan kita memperhamba diri kita kepada mamon, kepada manusia. Karena manusia seringkali kita membawa diri kita menjadi hamba manusia itu. Karena ada sesuatu yang bisa membeli kita dari sana. Ada sesuatu yang bisa kita lihat. Oh, saya ikut dia, apapun dia katakan pokoknya benar. Karena dia kasih makan saya. Karena dia menjamin hidup saya. Saya katakan jaminan kita itu Tuhan. Tidak ada yang kita bisa andalkan. Semuanya bisa lenyap. Saya banyak melihat saudara dari awal pelayanan di tempat ini. Ya, sampai ada yang sudah memang bisa diandalkan waktu awal-awal itu. Ya, sampai satu ibu itu berkata, dekati saja Pak Pendeta. Oh, pokoknya Pak Pendeta kunjungi. Pokoknya bahasa saja. Mungkin dia bilang lancar itu pemberiannya. Saya katakan sama istri saya,
nanti orang ini tidak lama di penggembalaan. Dan orang yang juga dia bilang itu tidak lama dalam penggembalaan. Dan memang betul, seiring waktu Tuhan memisahkan. Ya. Yang mau bikin acara Natal, ya, sudah diskusi Natal waktu itu, duduk habis ibadah. Kita mau Natal nanti kita usahakan kita kumpul dana dari kita sendiri. Langsung dia bawa kertas taruh di meja. Sepertinya bilang, tulis berapa kau? Tulis berapa kau? Saya bilang, sudah usah pakai begitu, simpan saja itu. Ya, percaya Tuhan mencukupi. Kenapa? Waktu itu masih anak muda saja. Mungkin dia bilang, kalau tidak ada yang korban ini, saya yang korban. Toh nyatanya yang saya lihat. Tuhan limpahkan semuanya. Itu mari kita kerjalah seperti program Tuhan. Bagaimana program Tuhan? Tempatkan Petrus berjalan di depan. Siapa Petrus? Petrus itu gembala. Petrus, kau mengasihi aku? Iya, saya mengasihi engkau. Injil Yohanes pasal 21. Gembalakanlah domba-dombaku, Petrus. Petrus gembala. Siapa itu Petrus? Kehidupan yang dikatakan menjadi Petrus itu Petra. Dia Simon, tapi menjadi Petra, menjadi Petrus. Batu karang. Dalam Matius pasal 16. Di atas batu karang ini, aku bangun jemaat. Jadi pembangunan sidang jemaat Tuhan. Makanya dia tuliskan dalam suratannya. Suratan 1 Petrus pasalnya yang kedua. Tentang bagaimana jemaat yang dibangun itu. Petrus tidak memproklamirkan dirinya sebagai tempat pembangunan. Sekalipun dikatakan di atas batu karang aku bangun jemaat. Tapi dia memproklamirkan batu yang sesungguhnya itu. Batu yang dibuang itu. Itulah pribadi Yesus. Itu batu yang sesungguhnya. Bukan saya. Sekali waktu dia mau disembah. Dia katakan jangan sembah aku. Dan di situ saya bisa belajar banyak. Mari kita belajar. Apapun yang kau kerjakan di kampus. Apapun yang kau kerjakan, kau punya usaha. Kau punya pekerjaan. Di kantor, dimanapun. Kerjakanlah semuanya. Dengan tidak perlu orang tahu apa yang saya kerjakan. Kerjakanlah dengan rendah hati. Dan engkau akan melihat. Tuhan menyertai engkau. Percayalah ini saudara. Ya, Tuhan itu tidak kelihatan. Tetapi dampaknya yang dia kerjakan dalam hidup kita. Itu bisa luar biasa. Ya, dia bikin saya sakit kaki saja. Dampaknya sudah luar biasa. Ya, dia bikin saya gagal mengerjakan sesuatu saja. Saya bisa stres. Saya bisa menjadi orang yang kehilangan akal sehat. Itu dampaknya luar biasa. Tetapi karena dia ada bersama kita. Tidak perlu kita stres. Tidak perlu kita kehilangan akal sehat. Tidak perlu kita menjadi kehidupan yang putus asa. Tapi bangkitlah selalu. Seperti dia katakan kepada Petrus. Iblis sudah menampi engkau. Berjaga-jagalah. Nah ini saudara ya. Mari. Saya ingin baca tadi dalam Injil Yohanes pasal 12. Sebab saya sudah katakan tadi ini yang ingin kita baca. Mari dalam Injil Yohanes pasal 12. Iya betul. Mari kita baca dari ayatnya yang ke-3 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-5 mulai. Mari. Yohanes 12 ayat 3 firman Tuhan. Iya, mari. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak lalu murni. Dia mengambil harganya. minyak yang mahal harganya. Teruskan. Lalu meminyaki kaki Yesus. Ya. Dan menyekahnya dengan rambutnya. Nah, dan menyekah dengan rambutnya. Teruskan. Dan bau minyak semerbak seluruh rumah itu. Teruskan saja. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, Ya. yang akan segera menyerahkan dia berkata, Ya. mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar Teruskan. dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin
ini. Ya, sekarang saya bawa saudara untuk merenungkan ini. Peristiwa ini dengan membaca Matius pasal 19. Ya, Matius pasal 19 ayatnya yang ke-26. Matius pasal 19 ayatnya yang ke-26. Mari. 19 ayat depan firman Tuhan. Ya. Yesus memandang mereka dan berkata, Ya. bagi manusia hal itu tidak mungkin. Ya. Coba di ayat 20. Ayat 20 firman Tuhan. Ya. Kata orang muda itu kepadanya, Ya, perhatikan ini, mari. semuanya itu telah kuturuti. Nah, semuanya aku sudah ikuti. Semuanya sudah aku ikuti. Itu Taurat. Sebab kata Yesus, dulu belum ada Injil. Injil itu Yesus sendiri yang masih di bumi. Makanya setiap Yesus menyampaikan sesuatu, ukurannya itu kepada buku atau kitab para nabi. Nah, ini yang harus kita pahami. Yesus berkata pun ada tertulis, itu diambil dari kitab Ulangan. Ya, ada tertulis. Bahkan pekerjaan murid-murid pada saat ingin membaptis, sida-sida membaca kitab Nabi Yesaya itu. Ya, itu yang dibaca juga. Yang menjadi ukuran bahwa yang disembelih itu pribadi anak domba itu Yesus. Sehingga mereka membawa diri mereka dibaptis. Jadi ukuran Alkitab dulu, waktu Yesus masih bekerja itu belum ada Injil. Injil itu Yesus itu sendiri. Injil itu pribadi Yesus. Sebab Injil itu kabar baik. Setelah dicatat perjalanan Yesus, dari 4 Injil, rasul-rasul menulis buku, baru ada namanya jejak yang kita lihat dalam tulisan itu. Kenapa? Kita tidak saksi mata. Yang menjadi saksi mata itu rasul-rasul. Ya, dia yang melihat. Petrus melihat dia naik surga. 12 rasul dulu melihat. Minus Yudas. Yudas sampai di Getsemani yang terakhir. Ya, sebab setelah dia terima roti, menurut Alkitab dia pergi meninggalkan Yesus. Peristiwa perjamuan itu di Getsemani. Dia sudah pergi meninggalkan Yesus. Dan di situ dia sudah berencana. Dan nanti datanglah pasukan itu di sana. Disitulah makanya ada pujian berkata, Getsemani. Disitulah apa itu? Awal siksaanmu. Ya, saudara tahulah, saya tidak tahu nyanyi. Tapi saya suka dengar lirik orang lagu yang bagus untuk menyanyi. Saya hanya menikmati musik. Menikmati suara orang menyanyi. Tapi untuk bernyanyi dan bermain musik, bukan talenta saya. Ya, tapi saya menikmati. Saya juga bisa tahu bagus suaranya ini orang. Ya, fals ini suaranya ini. Ya, bagus suaranya ini. Ya, cukup saya tahu saja. Tapi saya juga fals suara saya. Ya, itu kalau saudara, saya tanya istri saya kalau bersaksi, kalau mau bersaksi menyanyi sendiri saja. Ya, tidak usah ajak-ajak saya. Ya, tapi saya bersyukur bukan karena suara kita Tuhan lihat. Amin. Karena penyerahan kita, hati kita. Banyak orang pintar nyanyi, tetapi tidak Tuhan lihat dan terima. Banyak orang yang tidak bisa nyanyi, tapi Tuhan lihat. Dia nyanyikan dari hatinya yang hancur. Dia nyanyikan bukan karena dia bisa, tapi karena dia tidak mampu. Kenapa saya katakan demikian? Kok tidak ada tertulis ayat itu, Pak Pendeta? Tidak ada bedanya dengan seorang janda yang mempersembahkan sepeser 2 duit. Dibanding dengan orang datang dengan memberi daripada yang begitu banyak dia berikan dalam rumah Tuhan. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya yang ada di sekitar situ, siapakah persembahan yang aku terima? Si janda itu sepeser 2 duit. Kenapa? Seluruh hidupnya di situ yang dia persembahkan. Tidak ada lagi. Jadi kalau kita menyanyi pun demikian. Kalau kita menyanyi segenap hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dibanding dengan orang yang solmisasinya hebat. Saudara yang diterima Tuhan. Kenapa? Karena itu karakter Allah. Karakter yang melihat persembahan dari hati kita sepenuhnya. Tidak usah kita cari mana ayatnya. Lihat saja dari karakternya Tuhan. Jadi kalau saudara bernyanyi, bernyanyilah. Ya, tidak usah takut. Saya dulu awal-awal saudara
merintis. Saya tanya istri saya, kalau saya sudah angkat pujian bilang nomor ini, kau masuk memang. Ya, kalau saya sudah masuk ketinggian tinggi terus nanti. Ya, jadi masuk memang supaya saya tinggal ikut saja. Ya, satu teman saya dia katakan, ya, kalau menyanyi dengan Nathan ini nanti kita ketemu di kor saja. Ya, kalau di bait susah kita mau ketemu. Ya, tapi kalau di kor kan sudah orang ya bisa teriak nyanyi. Saudara ya. Nah, ini. Mari saya lanjutkan. Mari Matius pasal 19, bagaimana Yudas katakan dalam Injil Yohanes pasal 12. Karena Yudas tahu seakan-akan yang dia mau sampaikan itu pikirannya Yesus. Nah, Tuhan ingatkan saya. Mari Matius pasal 19. Ayat berapa tadi? Ya, mari ayo. Kata orang muda itu kepadanya. Kata orang muda kepadanya, ayo. Semuanya itu telah kuturuti. Sudah saya ikuti. Itu ayat 18. Yesus menunjukkan, kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu Taurat. Teruskan, mari. Apalagi yang masih kurang? Ya, apalagi yang masih kurang. Teruskan. Kata Yesus kepadanya. Ya. Jikalau engkau hendak sempurna. Hendak mau sempurna, teruskan. Pergilah. Pergi. Juallah segala milikmu. Ini Yudas ngomong ini, Yudas pikir, seringkali kita berpikir, ini hati Tuhan. Yang saya katakan ini Alkitab. Yang saya katakan ini benar. Karena ini hatinya Tuhan. Tapi seringkali yang selalu saya katakan, benar bagi kita. Persis makanya dikatakan oleh Paulus dalam suratannya 2 Korintus pasal 16 itu. Apa yang dikatakan di sana? Dia katakan dia datang bawa Yesus yang lain. Bukan pikirannya Yesus, tapi memang mungkin perkataannya Yesus. Tapi bukan pikirannya Yesus. Ya, mereka datang membawa Injil yang lain. Memang jejak Injil itu jejak Yesus. Injil itu berbicara kabar baik. Jejak Yesus itu kabar baik. Ya, mungkin dia beritakan tentang jejaknya Yesus. Dia bawa roh, semuanya dikatakan lain. Kenapa? Pikirannya lain. Bagaimana kita bisa membedakan semua itu? Lihat dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita mengikuti segala perintah dan kehendak Tuhan, manusia kita lemah. Tapi penyertaan gembala itu tidak pernah berdusta dalam kehidupan kita. Dia gembala. Dia yang menggembalai kehidupan saya dan saudara, memimpin kita. Injil Yohanes 10, tidak perlu kita takut. Dia menyertai kita. Tidak ada namanya stres. Saya kalau mau stres, saudara. Makanya kalau saya stres, saya bawa Willy saja main-main. Bisa nanti ini asam lambung akut. Ini mulai kena asam lambung juga, saudara. Ya. Tapi saya tidak mau terlalu hiraukan. Karena saya pelajari, kalau saya terlalu banyak minum kopi, baru itu asam lambung datang. Ya, bukan karena pikiran. Ya. Seringkali kalau saya sudah telepon Mama Riki, bicara tentang asam lambung, Hermin yang jadi dokter dari belakang. Itu om karena terlalu banyak minum kopi. Tadi pagi sudah minum kopi, tadi sore minum kopi lagi. Ya, saya bilang tidak ada Hermin hubungannya. Tapi memang betul juga, mungkin pengaruh kopi. Ya. Tapi kalau stres, siapa manusia tidak punya pikiran yang sepertinya menekan batin kita, saudara. Semua kita mengalami itu. Tapi kita kembali lagi. Kita terlalu memikirkan juga. Tidak ada jalan keluar. Lebih baik kita bawa saja waktumu Tuhan. Kita percayakan semua kepada Tuhan. Intinya bekerja dengan Tuhan. Itu memang ada pergumulan yang harus kita lewati. Bayar harga yang harus kita bayar. Tetapi selalu ada pertolongan yang ajaib yang dia berikan dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya apa? Berserah kepada Tuhan. Saudara harus banyak berserah kepada Tuhan. Nanti kita lihat sampai di mana Tuhan mau membawa saya dan saudara. Teruskan, mari, ayo. Ayo. Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah.
Ya, juallah segala milikmu. jual segala milikmu. Itu Yudas katakan tadi. Kenapa tidak dijual? Teruskan, mari. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Ya. Nah ini saudara. Jadi hati-hati dengan berkata ini pikiran Tuhan. Ya, pikiran Tuhan itu tadi Yudas katakan juga. Itu pikirannya Yesus. Kenapa tidak dijual? Karena lihat ini orang ini kaya. Bagi kepada orang miskin. Tetapi Yesus berkata kepada Yudas. Yudas, tidak usah kau susahkan itu perempuan itu. Tidak usah kau tekan-tekan dia. Tidak usah kau mau khotbah itu orang itu. Ya, terlalu engkau mengintervensi dia. Biarkan dia. Kalau orang miskin itu selalu ada di sekitar kita. Tetapi ini yang dia kerjakan. Ini mempersiapkan segala penderitaanku yang akan aku lewati nanti. Dan di situ Yudas terdiam. Mungkin dia di situ agak marah juga. Kenapa agak marah? Nanti pasal 13 dia masih ikut perjamuan malam dan tinggalkan Yesus. Siapa tidak marah? Dikoreksi di tengah orang banyak. Itu semua ada murid di situ, ada itu perempuan di situ. Mungkin orang lain dengar. Mungkin Yudas tersinggung. Aduh, coba dia panggil saya 4 mata tadi. Ya, baru dia katakan jangan kau begitu. Ini orang dengar semua ini. Ya, mungkin tambah panas hatinya. Makanya sejak perjamuan di Getsemani itu, sejak awal Yudas sudah membuka hatinya untuk iblis membisik. Dan di pasal 13 di ayat-ayatnya yang mulai penghabisan itu nanti, Yudas meninggalkan Yesus. Ya, dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah ini, mari selanjutkan saja. Ayat keberapa? Kemudian datanglah kemari dan ikut. Ya, datang kemari. Setelah engkau menjual semuanya, baru kau datang kemari. Itu membawa dirimu sukarela. Baru kau mengikut aku. Ikut aku, itu penggembalaan. Jadi yang menyempurnakan kita bukan karena mengerjakan dengan tepat firman Tuhan. Tetapi karena kita mau menjadi kehidupan. Menjadi pelita yang menyala. Kenapa pelita yang menyala? Ada 3 perumpamaan dalam Matius pasal 25. Ya, pasal 25 perumpamaan yang pertama. 10 anak darah. Perumpamaan yang berikutnya. Bagaimana ada juga talenta. Ya, ada 5 menjadi 10. Ya, ada 2 yang menjadi 4. Ya, ada 1 yang paling tidak harus menjadi 2. Itu talenta. Dan juga ada memisahkan kambing dan domba. Dalam memisahkan kambing dan domba, itu cahaya, itu lampu. Di dalam talenta, itu berbicara pelita emas. Itu berbicara dengan pelita emas. Berbicara 5 anak darah, gadis dan bodoh, itu minyak. Itu berbicara minyak. Kenapa? Karena 5 bijaksana bodoh penekanannya kepada minyak. Karena minyak yang pergi dicari itulah membawa 5 ini ketinggalan. 1 talenta yang tidak dikembangkan membawa dia diserahkan kepada api neraka, dibakar selama-lamanya. Itu apa? 1 talenta. 1 talenta itu apa? 1 talenta itu berbicara beratnya emas 1 talenta untuk membuat itu pelita emas. 1 talenta itu berbicara apa? 1 talenta itu berbicara mahkota yang direbut Daud dari kepala raja bangsa Amon dan dikenakan di atas kepala Daud. Itu 1 talenta. Nah, berbicara yang terakhir, kambing dan domba. Pada saat aku lapar, kau kasih aku makan. Pada saat aku haus, kau kasih aku minum. Aku terpenjara, aku sakit, kau lawat aku. Engkau domba
pergilah ke sebelah kanan. Itu pelita bagaikan lampu yang sudah menyala. Ada minyak, 10 anak darah, ada kaki Dian, tapi belum ada apinya. Ya, ada kaki Dian, itu menunjuk kepada 1 talenta yang tidak dikembangkan. Dan yang terakhir ada api. Nah, api itu menunjuk kepada bagaimana pelita ini sudah lengkap. Ada kaki Diannya, ada minyaknya, menyala apinya. Itu 3 di dalam kitab Matius pasal 25. Hanya 2 pasal yang dikatakan di perikopnya. Di pasal 24, Yesus berkhotbah di atas bukit tentang akhir zaman. Bukit apa? Di pasal 24 itu yang menjawab, di Bukit Zaitun. Dan di situ kita bisa melihat. Sekalipun saya tidak berbicara sejak awal yang ingin saya sampaikan itu. Tapi Tuhan menggiring juga saya bisa menyampaikannya secara menjelaskan kepada saudara. Atau kita boleh lihat, coba panah kanan terus. Ya, panah kanan, terus panah kanan. Ya, panah kanan terus. Ya. Terus saja. Ya. Mudah-mudahan ada di sini. Ya, sampai khotbah di bukit. Ya, sampai ada perikop khotbah di bukit. Ya, terus belum? Terus saja ya. Ya. Lewat ini. Lewat, naik ke atas terlalu jauh lewat ini. Naik terus ya. Maaf saudara ya. Soalnya tidak bisa dia pakai si worship. Kalau dia escape dia keluar. Terus saja. Belum. Ya. Ya, ini. Coba panah kiri lagi. Panah kiri. Ya, ini. Nah, ini. Panah kanan. Ya. Khotbah Yesus di bukit. Itu hanya ada 2 pasal yang dicatat dalam Alkitab. Bukan saya yang ngomong ini, Alkitab. Jadi 2 pasal itu, pasal 24 dan pasal 25. Pasal 24 itu penegasan Yesus tentang keadaan yang akan terjadi menjelang hari kedatangannya. Dan pasal 25, jika dia datang, ini yang dia cari. Sebenarnya sederhana kita memikirkan itu. Ya. Nanti masuk setelah itu pasal 26, pasal 27, pasal 26 dia dikhianati, pasal 27 dia mati. Sejak kapan? Makanya saya mengaminkan pujian itu. Getsemani. Ya. Seandainya Sangkor bisa nyanyikan itu. Ya. Dipersiapkan. Saya pikir Iket tahu lagunya itu. Cari saja nanti. Bisa dinyanyikan. Ya. Disitulah awal penderitaan. Dan Kalvari. Disitulah akhir penderitaan. Luar biasa pengarang pujian itu. Saya tahu yang mengarang itu pasti dia merenungkan peristiwa yang terjadi. Kenapa? Karena saya temukan faktanya dalam Alkitab. Demikianlah adanya. Hanya ada 2 pasal. Pasal 24 dan pasal 25. Pasal 24 penegasannya. Tidak usah kau gelisah hatimu. Jangan gelisah hati. Semua akan engkau hadapi. Setiap peristiwa itu sudah dikatakan dalam Matius pasal 24. Sampai kepada Mesias di sana, Mesias di sana, Mesias di sana. Ini kehendak Tuhan, ini pikiran Tuhan. Tuhan ketemu sama saya, Roh Kudus bicara sama saya. Hanya bisa katakan tidak usah percaya. Kenapa saya katakan tidak usah percaya? Jika tidak dibuktikan dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada lagi yang berbicara hari ini. Tidak lagi nabi yang berbicara hari ini. Semua anaknya yang berbicara. Lewat Injil. Lewat rasul-rasulnya.
yang bersumber dari kitab 66 kitab ini. Orang berbicara di luar dari kitab ini, asumsi. Orang berbicara halusinasinya. Orang berbicara tentang hal-hal yang dia pikirkan, dia kelola sendiri. Itu yang saudara harus hati-hati. Makanya saudara harus peka dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Paling tidak punya Alkitab. Dan suka baca Alkitab. Nanti Roh Kudus yang kasih ingat saudara. Saya pernah baca ini. Saya pernah baca ini. Begini Tuhan punya mau. Itu selebihnya itu Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau ingatkan kalau kita tidak pernah baca? Roh Kudus itu bukan pesulap. Dia bekerja dengan kita. Dengan kemampuan yang ada pada kita. Dia kerja dalam hidup kita. Yesus mengadakan air anggur manis. Karena di rumah itu sudah ada air tawar dengan ada buyung wadah untuk menampung. Yesus kasih makan 5.000 orang. Karena di situ sudah ada wadah yang ada. Itu 5 roti dan 2 ikan. Jadi apa yang kita bisa simpulkan? Yesus bekerja dari apa yang ada pada kita. Anak muda, engkau punya ijazah. Ijazahmu diberkati Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memberkati kita dengan kita berpangku tangan. Tidak mungkin Tuhan mau memberkati kita. Kita bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Jika kita tidak mau berusaha. Makanya dikatakan Tuhan akan memberkati kita dari apa yang ada padamu. Itu yang Tuhan limpahkan. Apa yang ada pada kita? Okelah hari ini paling tidak kita katakan. Yang ada pada kita hari ini adalah iman dan Roh Kudus. Imanmu itu Tuhan akan berkati. Nah tapi ingat Yakobus yang ngomong. Iman tanpa apa? Iya, tanpa perbuatan. Itu gong gemerincing kosong. Saudara katakan yang penting saya punya iman. Tapi Yakobus ngomong, biar kau punya iman. Besar bagaimanapun imanmu. Tapi kalau engkau tidak mau bekerja, bertindak. Gong yang gemerincing. Bertindak. Baru Tuhan buka semuanya. Baru Tuhan memberkati. Saya belajar dalam Alkitab yang saya renungkan. Dia memberkati dari apa wadah yang ada dalam hidup kita. Janda Sarfat diberkati limpah dari wadah yang apa ada di rumahnya itu. Dia katakan hanya 2-3 potong kayu. Itu mulut janda Sarfat kepada Elia. Hanya ada 2-3 potong kayu. Hanya ada tepung sedikit. Hanya ada minyak sedikit. Setelah itu saya masak, makan sebentar, saya tinggal tunggu mati. Kenapa? Karena ada kelaparan yang luar biasa. Bagaimana mungkin saya mau kasih makan kau? Tetapi Elia katakan, buat saja dulu untukku. Buat. Dan dia lakukan itu. Alkitab yang katakan juga, minyaknya di tempayan tidak pernah habis. Bahkan terigunya tadi yang sedikit. Yang untuk mengelola menjadi makanan pun tidak pernah habis. Kayu yang hanya 2-3 potong, dia katakan tadi, juga pasti terus ada. Sehingga apa yang menjadi kekhawatirannya, setelah saya makan, saya tunggu mati, sebentar anaknya mati. Karena itu imannya tadi. Saudara tahu anaknya mati. Tapi Elia diizinkan Tuhan membangkitkan anak yang mati itu. Kembali nafasnya. Kenapa? Mamanya tadi ngomong. Karena mamanya sudah ngomong tadi. Imannya yang kerdil. Hati-hati kita ngomong. Kalau kita marah sama anak kita, jangan katakan ditabrak ke mobil nanti. Jangan. Bilang saja. Ya, hati-hati. Ya, sekalipun di hati kita tahu dampaknya. Kalau dia tidak hati-hati nanti ditabrak mobil. Tapi jangan kita katakan ditabrak ke mobil, digilas, bannya injak kau, patah kakimu, hancur tulangmu. Orang baru mau belajar naik motor tidak jadi naik motor. Ya, karena sudah ingat tulangnya hancur. Jadi hati-hati dengan perkataan ini. Cukup ingatkan saja. Hati-hati. Ya, pelan-pelan. Saya juga kita tahu dampaknya. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan dari mimbar ini. Ya, kalau saudara tidak korban nanti. Bangkrut kau nanti. Ya. Nanti jemaatnya bangkrut betul. Ya, jangan. Hati-hati dengan mulut kita ini. Kenapa? Pengalaman Alkitab ada. Janda Sarfat itu. Kepada seorang abdi Allah. Nanti saya mati setelah saya makan.
Betul, sebentar ada kematian. Jadi kita hati-hati. Nah ini, coba saya ulangi, saya keluar sedikit. Ya tidak apa-apa untuk membuka pengertian kita tentang apa yang Tuhan inginkan. Ayat 21, mari. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, Iya. pergilah, juallah segala milikmu, Jual segala milikmu. Teruskan. dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya, ini poinnya tadi. Seperti yang Yudas katakan tadi. Kepada seorang wanita. Itulah Maria yang menumpahkan minyak narwastu yang mahal. Sepertinya sama pikirannya Yesus. Teruskan, mari. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Ya, engkau akan mendapatkan harta yang di sorga. Teruskan. Kemudian datanglah kemari dan Iya, sampai di sini. Nah ini yang harus kita hati-hati. Makanya hati-hatilah saudara. Dalam setiap saudara mendengar. Saya pun menyampaikan firman seperti ini. Saya sarankan, jangan saudara terima seutuhnya. Saya ini manusia. Ya, yang seringkali punya kepentingan juga dalam hidup saya. Saya manusia seperti saudara. Saudara lapar, saya juga bisa lapar. Saya haus, saudara bisa haus. Saya punya kepentingan. Tapi saya ingin saudara menyimak semuanya. Pertimbangkan dari apa yang saya sampaikan. Jangan telan mentah-mentah. Begitupun saudara di luar mendengar firman Tuhan. Saudara harus saring dalam hati saudara. Kalau saudara tidak bisa mengerti, simpan saja di hati. Nanti dengan sendirinya ada pembuktian. Ini saya harus buang, tidak betul. Ini saya harus simpan, ini betul. Saya selalu percaya itu. Kenapa? Saya perlakukan itu juga dalam diri saya. Saya tidak pernah berkata si A ngomong salah. Saya hanya simpan di hati saya saja. Kenapa? Waktu yang semua akan membuktikan semuanya. Suatu hamba Tuhan berkata, pada saat istrinya sakit, dia katakan istriku masih bisa sembuh. Tetapi pada akhirnya dia tidak melihat kondisinya yang sudah begitu parah. Tapi imannya begitu besar. Sudah mau sembuh, pasti sembuh. Seorang hamba Tuhan berkata, kalau engkau berkata begitu, itu harus terjadi. Kalau itu dari Tuhan, saya simpan saja di hati saya. Dengar orang berdialog itu. Tapi saya lihat faktanya, tidak berapa jam ke depan nanti, mati. Itu Tuhan inginkan kita. Kita boleh beriman, tetapi mari kita harus hati-hati. Karena iblis bermain di dalam apa yang kita imani. Bagaimana caranya? Seperti apa yang Tuhan inginkan. Simpan saja di hati. Sekali waktu, kalau waktunya Tuhan, baru engkau bisa melihat. Mungkin kita sudah lupa. Mungkin kita sudah tidak punya rencana. Tapi Tuhan perlihatkan, hei, bukankah ini dulu yang kau mau? Hei, bukankah ini dulu yang kau rindukan? Itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal berapa itu? Pasal-pasal awal itu. Kalau tidak pasal 1, pasal 2. Ya, dikatakan apa? Diberikan Allah kepada orang intinya yang mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, anak-anak muda, mungkin orang tuamu di kampung, kasihan kita bisa perhitungkan. Aduh, tidak mungkin saya ini menjadi orang hebat, orang besar. Karena papa mama saya sudah jadi petani. Siapa bilang Tuhan itu sanggup mengubah semuanya. Satu hal, kasih Tuhan. Tidak usah takut datang ibadah. Terlambat pun datang ibadah. Kalau engkau punya kerinduan, datang. Aduh, saya masih pakaian dari kampus begini. Datang dengan kondisi pakaian. Tuhan tidak mau lihat bagaimana kondisi pakaian. Kan kamu pakai baju juga, pakai celana datang. Tidak ada orang pergi di kampus. Dosen saja suruh pulang saudara. Kalau saudara pergi di kampus pakai celana pendek sepaha. Kalau kau katakan ini pakaian saya pakai ke kampus tadi. Ya kita sudah bisa percaya. Kau ke kampus pasti rapi. Ya, datang saja. Jangan takut terlambat. Paling tidak Tuhan kau lihat. Saya ada dalam kemah. Mungkin hanya perjamuan yang kau dapat. Mungkin sudah Alkitab sudah mau ditutup selesai. Tinggal doa saja.
Atau mungkin tinggal hanya 2 berkat yang kau dapat. Karena begitu banyaknya halangan di jalan, ada macet dan seterusnya. Saya katakan datang saja. Tuhan mau lihat kasihmu kepada Tuhan. Bagaimana Maria kasihnya itu. Nah ini, saya ingin tunjukkan poinnya di ayat 21. Dengan apa yang Yudas katakan. Itu pikiran Tuhan yang sama. Bagaimana iblis berkata kepada Yesus. Ada tertulis, itu ada tertulis. Tetapi Yesus bawa dengan ada tertulis juga. Dengan pengertian inilah yang Allah pikirkan. Jadi apa makna yang ingin saya tekankan di pesan seperti ini? Hati-hati mendengarkan. Ini suara Tuhan. Tuhan yang ngomong sama saya. Kalau saudara lihat penekanan perkataan Yudas. Persis dengan apa yang Yesus katakan. Jual, bagikan kepada orang miskin. Itu poin. Bagaimana kata setan dalam Matius pasalnya yang keempat. Yesus dicoba. Ada tertulis. Yesus pun katakan ada tertulis. Makanya Paulus katakan. Musuh kabar mempelai. Yesus yang lain. Yesus tapi lain. Injil yang lain. Injil tapi lain. Roh yang lain. Roh tapi lain. Dan 3 poin yang lain ini. Kalau saudara baca baik-baik tulisan itu. Hanya ingin mengambil apa yang murni yang sudah engkau terima. Yang Tuhan tanamkan dalam dirimu. Maknanya apa? Ingin menukarkan keabadian dengan kebinasaan. Jadi hati-hati. Seketika engkau mendengar petunjuk yang bukan dari Tuhan. Tapi sepertinya dari Tuhan. Tapi bukan dari Tuhan. Berkat diganti dengan kutuk. Ini firman Tuhan. Kenapa? Karena iblis itu tidak ada jalan lain. Ending dari segala pekerjaannya. Puncak dari segala pekerjaan iblis. Itu maut. Kematian. Tapi perjalanan Yesus. Ending dari semuanya. Puncak tujuan akhir perjalanannya. Hidup kekal. Jadi kalau saya tukarkan apa pikiran Yesus. Dengan apa yang dipikiran setan. Sama dengan engkau tukarkan. Hidup yang kau miliki. Engkau mengambil kematian itu. Dan engkau melepaskan kehidupan itu. Jadi kita harus kembali melihat. Apa yang dipesankan Paulus kepada Timotius. Kamu harus awasi dirimu. Awasi pengajaranmu. Sebab dari situlah kehidupan itu. Keselamatan itu. Baik untuk dirimu. Selamat. Baik untuk orang yang mendengar perkataan. Jadi hati-hati. Anak-anak muda, hanya katakan hati-hati. Apalagi hanya manusia kasih kita petunjuk. Ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Ini murni, ini tidak murni. Lihat dia. Kalau dia masih minum obat, wah dia masih manusia biasa. Ya, kalau dia sudah tidak lapar lagi. Ya, atau dia sudah bisa menjadi kehidupan. Yang ada tanda-tanda ilahi dalam dirinya. Keilahian dalam dirinya. Mungkin dia bisa jalan di atas air. Karena kan Yesus jalan di atas air. Mungkin dia bisa tenangkan badai. Kan Yesus tenangkan badai. Tanda keilahian Yesus dalam manusianya itu. Mungkin kita hanya kasih dia. Hanya ada 2 ikan kering ini. Dan 1 sendok nasi. Ya, dia bisa ciptakan. Dan dia kasih makan kita 1 RT, 1 RW. Tanda keilahian ini. Dan dia katakan sama kita, jangan kau pergi sana. Kalau kau pergi sana kau masuk neraka. Ini bisa kita pertimbangkan. Ada tanda ilahi dalam dirinya. Tapi kalau dia seperti kita saja. Tapi itu bapak saya, biar bapakmu. Bapakmu itu tidak akan bawa kamu ke sorga. Hanya Bapa di sorga yang bisa bawa kita ke sorga. Itu om saya, biar om kamu. Itu saudara saya, biar saudara kamu. Ya. Dia tidak akan membawa engkau masuk sorga. Jadi hati-hatilah. Saya ingin
berbicara tentang tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu tidak gampang diombang-ambingkan. Makanya saya akan langsung saja endingnya ini. Tapi walaupun saya baca ini akan terus kita lihat nanti. Itu di Efesus. Saya akan buktikan. Betulkah itu tubuh Kristus itu demikian? Mari. Di dalam Efesus pasalnya yang keberapa itu? Sudah lihat sebentar saya cari. Efesus pasalnya yang keempat. Mari dibaca ayatnya yang ke-12 terlebih dulu. Efesus 4 ayat 12 firman Tuhan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus Ya. bagi pekerjaan pelayanan, Ya. bagi pembangunan tubuh Kristus, Pembangunan tubuh Kristus, teruskan. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, jadi tubuh Kristus itu untuk menyatukan. Bukan untuk memecah-mecahkan. Apa yang membawa kita terpecah hari ini? Karena kita datang membawa konsep kita masing-masing. Saya datang dengan konsep saya ini. Saya datang dengan konsep saya ini. Saya datang dengan konsep saya ini. Kenapa konsep saya ini? Sama tadi, Yudas dengan Yesus. Adakah kata-kata yang salah? Yesus katakan jual bagi orang miskin. Yudas katakan jual bagi orang miskin. Ini firman yang sama. Tapi dalam konsep pemikiran yang berbeda. Sama ini Alkitab saya baca dalam dasar ini saya jelaskan. Saya dalam dasar ini saya jelaskan. Tapi Tuhan lihat dari tempat yang tinggi. Ini yang ingin saya sampaikan supaya apa? Dalam pembangunan tubuh Kristus. Hati-hati. Setan datang tidak memperlihatkan mukanya setan itu. Tapi setan datang dengan membawa apa yang orang Kristen suka, Alkitab. Ya, berbicara roh, berbicara berkat, berbicara pokoknya tentang hal yang baik. Tapi kalau saudara bisa mengukur ada roh dalam hidup kita yang bisa mempertimbangkan setiap kata kalimat yang kita dengar. Tuhan berikan kita itu. Tuhan berikan kepada saudara. Untuk kita bisa mendengar, melihat. Tapi kalau sudah berbicara tentang penyatuan, itu pembangunan tubuh Kristus. Kita semua menjadi satu, teruskan. Ayo. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dewasa penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini tubuh Kristus. Dia dewasa. Dia bertumbuh dalam kebenaran. Bukan kebenaran seorang manusia. Tetapi kebenaran daripada firman. Ayat 14. Perhatikan ini ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Tubuh Kristus itu dewasa. Bukan anak-anak. Teruskan. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Iya. Tubuh Kristus itu tidak bisa lagi dibodohi dengan akal-akal bulus seorang manusia. Bahkan belum terjadi pun dia sudah tahu ini terjadi nanti. Kalau saudara sungguh-sungguh mengimani firman dalam hidup saudara. Seringkali kita sudah menangis sebelum sesuatu itu terjadi. Pun sebaliknya, kita sudah tertawa, bahagia. Sebelum kita mendapatkan sesuatu yang akan membuat kita tertawa dan bahagia itu. Itu tubuh Kristus. Teruskan, mari. Ayo. Oleh permainan palsu Oleh manusia. permainan bulus palsu manusia. Teruskan. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya, sebenarnya semuanya menyesatkan. Sepertinya rohani. Sepertinya rohani. Tetapi dia tidak tahu. Dia sudah jauh keluar dari pikiran Tuhan. Apalagi mengadopsi cara kerja dunia dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus bijaksana di hari-hari yang terakhir. Makanya tubuh Kristus itu dibangun dengan hikmat. Tidak diizinkan Daud membangun. Karena tangan Daud itu penuh dengan darah.
Tapi Allah katakan nanti di keturunanmu akan ada yang akan membangun. Itulah Salomo. Membangun bait Allah. Dan saya lihat dalam bait Allah itu bisa terbangun. Itu dari pengalaman pasang surutnya iman Daud dengan Tuhan. Pengharapan Daud dengan Tuhan. Dari pasang surutnya perjalanan Daud itu. Baru dia berpikir. Di sini mezbah harus dibangun. Di sini rumah Tuhan harus dibangun. Makanya dia tebus dengan 50 sikal perak. Tanah yang sebenarnya mau dikorbankan. Orang Yebus itu. Ornan orang Yebus itu. Tetapi Daud katakan tidak. Saya tebus. Dibayarlah dengan 50 sikal perak. Angka 50 sikal perak di dalam Taurat. Allah sudah atur. Itu untuk membayar seorang wanita. Sebagai emas kawin. Wanita yang tidak suci lagi. Jika seorang laki-laki tidur dengan seorang wanita yang masih perawan. Dia harus membayarnya dengan harga 50 sikal. Untuk mendapatkan wanita itu. Bertanggung jawab. Sehingga digambarkan sebagai emas kawin. Dan saya melihat. Kalau Tuhan membangun kita menjadi tubuh Kristus. Karena kita sudah memiliki pengalaman pasang surut kita dengan Tuhan. Karena kita sudah memiliki pengalaman. Kita bukan lagi seorang yang perawan. Seorang yang suci. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Paulus. Aku ingin mempertunangkan kamu. Sudah mempertunangkan kamu. Dengan satu laki-laki. Dan aku akan bawa kamu menjadi seorang perawan suci. Sama dengan tebus dengan 50 sikal perak. Sama dengan dibangun di tempat pengirikan. Tidak ada waktu saya masuk ke sana. Tapi saya percaya kita akan masuk ke sana. Seiring waktu yang Tuhan inginkan. Bayangkan kalau kita menjadi tubuh Kristus. Kenapa kita bisa masuk menjadi mempelai Tuhan? Bukan karena kita lurus hidup kita jalan. Tapi karena pasang surutnya hubungan kita dengan Tuhan. Tadi kita kecewakan Tuhan. Tapi tadi juga Tuhan membawa kita menyesal. Hari ini kita baik, besok kita tidak baik. Tapi dari situlah Tuhan mau membangun tubuhnya. Daud nanti saya ceritakan kisahnya semua. Sejak dia dari jatuhnya dengan Betseba sampai nanti dikhianati sama anaknya. Baru ada tempat pengirikan orang Ornan itu. Yang dia tebus untuk bangun mezbah dan rumah Tuhan. Dari mana? Dari pasang surut. Pasang surut yang terakhir. Seketika dia menghitung umat Tuhan. Dia ingin menunjukkan keberhasilannya. Dia suruh panglimanya, Yoab, hitung itu bangsa Israel. Suku Yehuda. Dan pada saat dihitung, Tuhan marah. Dan akhirnya Tuhan kasih 3 pilihan itu. Dan Tuhan kerjakan sampar yang 3 hari untuk memusnahkan bangsa Israel. Dan waktu saya selesaikan saja. Sebab itu mari pemain musik. Satu kita yang ada. Jika Tuhan izinkan dia mau membangun kita. Dia mau tebus kita dengan 50 sikal. Karena kita bukan lagi seorang yang perawan. Karena kita berada di Yebus, di tempat pengirikan. Yebus itu kunci di mana Sion itu direbut. Banyak yang bisa kita lihat. Tapi saya tidak akan memaksakan untuk selesai. Waktu kita begitu singkat. Mari saya mengundang pemain musik.
Kita nyanyikan pujian kita. Kita melihat kita orang-orang yang sudah tidak suci lagi. Kita orang-orang yang begitu banyak mengalami pasang surut perjalanan kita mengiring Tuhan. Sebentar kita baik, sebentar kita salah, sebentar kita baik, sebentar kita salah. Tetapi Tuhan mau membangun kita menjadi mempelai. Itu yang dialami Daud dalam perjalanannya sampai memiliki tempat untuk membangun bait Allah yang dikenal bait Allah Salomo. Kenapa? Sebenarnya bukan bait Allah Salomo, itu bait Allah yang dikehendaki Daud dan diinginkan Tuhan. Tapi karena Salomo yang membangun, melekatlah sampai hari ini bait Allah Salomo. Nah, mari saya rindu kita nyanyikan pujian ini. Nomor 26 dalam buku tambahan. Buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan itu penjunan. Kita tanah liat. Dan biar dia kerjakan seturut mau dia. Kita hanya diam di kaki Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Dan jika dia ingin menebus kita dengan harga 50 sikal perak, berikan diri. Haleluya. Tempat pembangunan tubuh Kristus dalam diri. Buatlah jalanmu Tuhan. Buatlah jalan. Mari kita bangkit berdiri dalam saya. Iya, katakan Tuhan itu penjunan. Aku hanya tanah liat. Seturut mau. Angkat tangan. Ini tebus saya Tuhan. Harga 50 sikal perak. Sudah banyak pasang surut kita dengan Tuhan. Sebentar kita surut, kita jatuh. Sebentar kita bangkit, jatuh, bangkit. Satu perjalanan Yesus ke Kalvari ditandai dengan jatuh bangunnya dia, pikul salib untuk mendapat kemuliaan. Memang kita harus mengalami pasang surut. Tidak ada yang suci. Tidak ada yang benar. Tapi pasang surut itulah. Salah, minta ampun. Salah, minta ampun. Salah, minta ampun. Gak usah kau malu. Kekristenan itu pasang surut. Tidak ada yang lurus. Anak muda, mungkin engkau sudah jatuh, mungkin engkau sudah dosa, tapi
dan menjadikan engkau milik kesayangannya. Angkat tangan, katakan, Tuhan, saya tunggu-Mu. Kerjakan saya. Memang pasang surut. Biar singers saja datang kepada Tuhan. Apa yang kau alami? Engkau dosa. Sebab itu Roh Kudus diutus untuk menginsafkan. Karena Tuhan tahu tidak mungkin dia mati sekali lagi untuk tebus dosa. Kita hanya dibutuhkan insaf, sadar. Dia tahu manusia itu. Dia tidak hanya tebus, hapus dosa, tapi dia berikan wadah yang terakhir, Roh Kudus, untuk menginsafkan kita. Oh, haleluya. Minta ampun saja. Jika engkau sudah dosa, singers juga datang kepada Tuhan. Apakah ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni? Apakah ada dosa yang begitu sulit untuk Tuhan ampuni? Asal engkau mau menyesal malam hari, Tuhan memeriksa hati saya dan saudara. Dia mau tebus engkau menjadi tempat pembangunan bait Allah, seharga dengan harga mas kawin seorang yang sudah dinodai. Seorang yang sudah dinodai itu tanda hidup yang tidak perawan lagi. 50 sikap. Tuhan mau memperbaiki bangunannya. Tuhan mau memperbaiki dirimu. Tuhan mau memperbaiki anak muda, anak remaja. Harga mas kawin seorang yang sudah dinodai. Jika Tuhan mengingatkan engkau, dan itu yang membuat engkau kering, tidak bisa menyembah kepada Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, ampuni saya, tebus saya dengan harga 50 sikal itu. Harga seorang gadis yang sudah dinodai untuk bisa dinikahi. Berterima kasih kepada Tuhan jika dia masih mau menebus, berdamai, minta ampun kepada Tuhan. Biar dia jadikan engkau tempat bangunan. Anak-anak muda, angkat tanganmu. Kita semua angkat tangan kita dan katakan, Tuhan, bayarlah mas kawin ini. Hidup yang sudah dinodai mau menjadi mempelai-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan firman-Mu datang malam hari, karena Kau mengasihi hamba ini. Kau mengasihi nikahku, buah-buah nikah pelayanan ini. Dan Kau mengasihi jemaat-Mu, nikah-nikah jemaat-Mu, hidup muda remaja.
Tidak ada yang tidak Engkau bayar lunas untuk mau menjadikan kami seperti perawat. Kabar mempelai mau mengerjakan kami, dan kami mohon ampun Tuhan jika ada salah di antara kami, dan biar kami merasakan kuasa perjamuan kudus untuk kami nikmati dalam kehidupan kami. Dan juga mau berdoa secara khusus buat anak daripada Esther yang ada di Jerman yang berulang tahun pada hari ini. Anak Peter, hamba bawah anak ini dalam tangan Tuhan. Di usia yang Kau tambahkan, Kau tambahkan juga kemurahan, belas kasihan kepada anak ini. Biar anak yang bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, anak yang bertumbuh dalam kasih Tuhan, juga kasih kedua orang tuanya, menjadi anak yang takut akan Tuhan sampai dia dewasa nanti. Hidup yang di dalam hidupnya mempermuliakan Engkau. Apa percayakan anak ini yang berulang tahun di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati sejak masih kecil, bertumbuh dalam kasih Tuhan dan kasih kedua orang tua. Terima kasih Tuhan. Bahkan sidang jemaatmu yang tidak bisa hadir karena tugas pekerjaan mereka, Pak Matius yang bekerja, Ibu Getreda yang saat ini berada di Surabaya, juga hari Jumat kembali kami percayakan dalam tangan Tuhan. Dalam setiap kesibukannya Tuhan mengandalkan Engkau dan mempercayakan semua hidupnya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kehidupan anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir juga karena tugas sekolah kuliah mereka semuanya. Hamba percayakan dimanapun domba-domba-Mu berada yang jauh, baik Endi yang ada di Merauke, Isar dan Diana di Morowali, Christine dan suaminya, Christine di Sorong, suaminya di Jayapura, juga kami percayakan semua dalam tangan-Mu. Dan kami yang ada di tempat ini, segera kami nikmati tubuh darah-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Nomor 49, mujizat itu nyata. Mari pelayan, Saudara Ibrahim bisa melayani, Pak Pedi bisa melayani. Mari dengan segera. Tak terbatas. Tuhan semua dapat. Apa yang kelihatan mustahil, ketika ku
semua kita jangan ada yang ketinggalan. Ada saat di mana Dia turunkan itu berkat. Dan setelah itu kesempatan itu tidak ada lagi. Jadi kita manfaatkan bersama, semuanya bersama kita. Jangan ada yang terlewatkan. Jika semua sudah siap, tinggikan tubuh Kristus bersama-sama. Pada saat waktu itu Dia turunkan, dan setelah itu tidak ada lagi. Itu mari kita manfaatkan kebersamaan, menikmati tubuh darah Kristus. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, dan Ia berkata, haleluya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah bersama kita yang kita tinggikan ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Yang percaya maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Imani yang kau imani. Dan kita imani juga apa yang jadi pergumulan kita di dalam sidang jemaat. Dan percayalah, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Yakinkah bersama kita yang kita tinggikan ini adalah darah dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Yang percaya minum dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya tinggikan. Angkat tangan kananmu. Jika engkau ingin mengangkat kedua tanganmu, silakan. Angkatlah tangan saudara. Dan kita nyanyikan pujian. Jangan kita tinggalkan Bethlehem kalau kita tidak mau jatuh. Kita nyanyikan pujian ini sebagai nasihat. Menasihati diri kita sendiri, jiwa kita. Menasihati sesama kita. Dalam menekankan lagu pujian. Kita tekankan sebagai nasihat dalam diri kita. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Amin. Haleluya. Kalau kau tak mau jatuh. Ya, nasihati istrimu, suamimu, anak-anakmu. Jangan tinggalkan. Katakan. Jangan engkau tinggalkan Tuhan Yesus. Begitu banyak pasang surut yang kami hadapi. Begitu banyak perjalanan kami jatuh bangun dalam pengiringan kami kepada Engkau. Tapi dari sanalah kami menjadi bangunan Tuhan. Dari seorang gereja wanita yang sudah dinodai. Tetapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Engkau membeli kami seharga dengan wanita yang sudah dinodai. 50 sikal perak.
hamba ini. Tebuslah domba-dombamu, tebuslah kami menjadi tempat bangunan bait-Mu. Dari wanita yang sudah dinodai, tetapi menjadi mempelai. Haleluya. Sebab itu firman-Mu berkata, kami dipertunangkan untuk dipersiapkan kepada satu laki-laki, akan dijadikan menjadi seperti perawan. Karena Engkau menebuskan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, menguatkan hamba-Mu untuk bisa bertahan di dalam melayani Engkau, bertahan untuk mengiring Engkau di hari-hari yang terakhir. Jika tidak ada firman, binasalah kami. Oleh karena firman itu sendiri yang Kau ungkapkan dalam setiap kehidupan kami, yang menyertai, memberkati, menyegarkan, menyembuhkan kami, mengampuni dosa kami, dan memberkati setiap pribadi kami. Hamba percayakan setiap kehidupan domba-domba, dari yang paling kecil sampai usia yang paling lanjut, di dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Cukuplah kehadiran-Mu dalam setiap persekutuan kami, di dalam kuasa tubuh darah-Mu, di dalam firman yang Kau nyatakan, dan kami pulang dengan penyertaan malaikat penjaga, menghibur, menyertai, membela kami. Dan inilah yang kami rasakan dalam setiap kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kehadiran mereka, memberkati setiap pengorbanan yang mereka sudah korbankan. Dan saatnya juga mereka akan memberikan sesuatu kepada Engkau untuk menjadi berkat dalam pelayanan yang kami kerjakan. Tuhan memberkati tangan-tangan, baik yang memberi pun yang belum sempat memberi sesuatu. Tuhan memberkati kami semuanya, dan kami kerjakan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kita, pertemuan di udara. Kita nyanyikan pujian ini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis nomor 51 dalam buku tambahan. Mari segera yang melayani, mari dengan segera saja. Ada pertemuan, pertemuan yang manis. Pertemuan di rumah.
keras sekali William. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudara ya. Begitu kalau calon pendeta. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Setelah ini kita manfaatkan waktu. Masih ada untuk saudara bisa latihan, untuk kita persembahkan setiap hari Minggu. Kor jemaat bisa mempersembahkan pujiannya. Nah, terima kasih atas semuanya. Tidak ada pengumuman, ibadah kita seperti biasa jam 5:30 nanti Jumat Bidstone dan juga Sabtu Komuda dilayani oleh siapa punya giliran? Pak Pebi. Ya, nanti yang puji-pujian saudara siapa lagi? Iron memimpin pujian. Aaron. Siapakah nama panjangnya Aaron? Nama betulnya? Pipi? Aaron saja. Ya, Aaron. Ya, nanti Aaron yang pujian sehingga nanti dipilih. Tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita akhiri, kita tutup di dalam doa berkat. Mari kita tunduk kepala sekali lagi. Kita terima berkat dari Tuhan. Di akhir persekutuan ibadah kami, hamba kembalikan segala kemuliaan, hormat dan syukur kami kepada pribadi Engkau Allah kami yang layak menerima segala ucapan syukur dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh El Kudus. Engkau menyertai domba-dombamu datang. Dan Engkau juga menyertai mereka kembali. Semua dalam wujud penyertaan malaikat penjaga yang Engkau berikan dalam setiap pribadi kami. Dari anak-anak yang masih kecil sampai kepada usia lanjut. Malaikat penjaga itu pulang bersama kami. Dan tinggal di tempat di mana kami berada. Juga menyertai kami. Dan saatnya Engkau memberkati dan pulanglah bersama domba-dombamu. Akhirnya, saudaraku yang kekasih pulanglah. Bawalah berkat cinta kasih sayang dan perlindungan daripada Allah Bapa di dalam persekutuan nama anaknya yang tunggal menyertai kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Malam hari ini sampai Maranatha. Dia datang kembali mempermuliakan saya dan saudara. Amin. Ibadah kita berakhir. Shalom. Selamat malam.